Israel diserang dari luar dan dalam negerinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya Sobat Pencari Fakta, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Selamat menonton. Baru-baru ini Israel dihujam beberapa masalah-masalah internal negara mereka. Protes massal telah diadakan di Israel selama 12 minggu menentang rencana pemerintah untuk mereformasi sistem peradilan dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung Israel. Beberapa orang Arab berharap krisis itu akan menyebabkan kematian politik Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Sedangkan, yang lain mengungkapkan harapan akan konsekuensi yang lebih luas bagi Israel. Kaum Yahudi Zionis berperang dengan kelompok Arab setelah didirikan pada 1948 dan menduduki tanah yang dicari orang Palestina untuk sebuah negara. Seperti belum usai masalah yang mereka hadapi, dilanjut pertempuran antara pasukan Israel dan militan di perbatasan Lebanon dan di Gaza. Pasukan Israel melancarkan serangan udara di Gaza dan Lebanon sebagai pembalasan atas serangan roket ke wilayah Israel, di mana Israel menuduh kelompok militan Palestina, Hamas, sebagai pelakunya. Jeda dalam serangan-serangan berikutnya telah meredakan kekhawatiran bahwa eskalasi besar konflik Israel-Palestina sedang berlangsung. Namun, 2 perempuan Israel terbunuh dan ibu mereka terluka dalam insiden penembakan di tepi barat yang diduduki, dan pasukan Israel sedang memburu pria bersenjata itu. Kelompok Hamas, yang menguasai Gaza, memuji penembakan di tepi barat itu tetapi tidak mengklaim bertanggung jawab. Salat berjamaah selama Ramadan di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, di mana kekerasan antara polisi Israel dan jamaah Muslim meletus awal pekan ini, dilakukan tanpa insiden besar hari Jumat ini. Selain beberapa lemparan batu, polisi mengatakan kompleks itu sepi. Seorang pejabat kelompok militan Palestina mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya siap untuk tetap tenang seandainya Israel melakukan hal yang sama, dengan mengatakan bahwa kelompoknya telah menegaskan sikapnya. Serangan udara Israel menghantam beberapa bagian Gaza, di mana militer mengatakan ada terowongan dan tempat pembuatan senjata Hamas. Militer Israel mengatakan pihaknya juga menargetkan instalasi Hamas di Lebanon Selatan dalam serangan udara Jumat. Sebuah stasiun televisi Lebanon melaporkan terjadinya ledakan di kota pelabuhan Tirus. Militer Israel meningkatkan kehadiran pasukannya di sepanjang perbatasan negara itu dengan Lebanon dan Gaza, untuk mempersiapkan semua skenario yang mungkin terjadi. Ketegangan meningkat di wilayah tersebut menyusul bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam. Situs ini merupakan bagian dari kota tua Yerusalem, yang sama-sama disakralkan oleh umat Kristen, Yahudi, dan Muslim. Kompleks Al-Aqsa menghadap ke tembok barat, tempat suci untuk berdoa bagi orang Yahudi yang menjadikan Temple Mount sebagai situs paling suci mereka. Orang Yahudi percaya Raja Salomo, Nabi Sulaiman, membangun kuil pertama di sana 3000 tahun yang lalu. Kekacauan meletus di masjid sebelum salat subuh hari Rabu antara polisi Israel yang memegang tongkat dan jemaah Muslim Palestina yang meneriakkan slogan-slogan pro-Hamas. Polisi Israel menggerebek Al-Aqsa dan memukuli jemaah Palestina, menangkap dan memindahkan ratusan orang dari kompleks dalam apa yang mereka katakan sebagai upaya untuk menghilangkan para agitator yang bersembunyi di masjid. Polisi Israel menggerebek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem saat malam Paskah. Dalam gambar yang beredar di media sosial, tampak petugas memukuli jamaah di dalam situs Islam terpenting ketiga tersebut. Dilaporkan 12 warga Palestina mengalami luka-luka. Video penggerebekan itu menuai kecaman dari seluruh dunia Arab. Selama bulan Ramadan, banyak umat Islam melihatnya sebagai kewajiban agama untuk melakukan itikaf, yaitu bermalam dan berdoa di masjid.
Pada hari Kamis, Israel mengatakan lusinan serangan roket diluncurkan ke Israel dari wilayah Lebanon. Israel menyalahkan Hamas atas serangan itu, meskipun kelompok militan di Gaza itu tidak mengatakan bahwa Hamas berada di balik serangan itu. Serangan roket dari Lebanon Selatan ke Israel itu, termasuk yang terbesar sejak Perang 2006 antara Israel dengan kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran. Serangan itu menghentikan Hari Raya Paskah Yahudi dan membuat penduduk berlarian mencari perlindungan. Sementara, serangan roket dari Gaza menghantam setidaknya satu rumah. Israel dilaporkan telah melakukan kontak dengan Mesir, yang telah berfungsi sebagai mediator dengan kelompok-kelompok pejuang yang berbasis di Gaza, dengan para pejabat mengatakan kepada Kairo bahwa eskalasi lebih lanjut akan bergantung pada tanggapan Hamas dan kelompok lain terhadap serangan udara tersebut. Seorang juru bicara Hamas mengatakan dalam pernyataan pers Jumat bahwa perlawanan mampu memukul mundur agresi Israel terhadap rakyat kami, dan bahwa organisasi teror akan bertindak sebagai perisai dan pedang untuk rakyat kami dan Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya selama terjadi bentrokan antara Palestina dan pasukan Israel pecah lokasi Flashpoint di Temple Mount. Apa ini salah satu bentuk karma yang harus dibayar Israel yang selama ini menjajah negara Islam Palestina? Mungkin saja, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya Sobat Pencari Fakta. Agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami.